قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Yang seperti pernah kita sampaikan bahwa para ulama kita mengatakan bahwa ketika belajar atau mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah hidup Rasulullah SAW, tentunya kita tidak hanya belajar tentang tanggal-tanggal atau nama-nama atau cuma data-data saja. Tapi yang diharapkan dari itu adalah, atau lebih dari itu adalah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran baik yang berupa perintah-perintah atau juga yang berupa larangan-larangan. Karena secara umum bahwa di dalam sirah nabawiyah, di dalam sejarah hidup Nabi Rasulullah SAW, terdapat begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita jadikan pegangan, jadikan panduan dalam menjalani hidup ini. Maka pada malam hari ini, setelah kita berjalan beberapa pertemuan tentang sirah nabawiyah, kita sudah berbicara atau sampai pada poin kelahiran beliau, ya, dan juga sudah kita sampai pada di mana beliau sudah memulai perjalanan ke Syam, ya, bersama pamannya Abu Thalib. Dan kita ketahui bersama bahwa memang kebiasaan orang Quraisy itu adalah melakukan perjalanan, khususnya perjalanan dagang, ya. Bahkan ini diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam surah Al-Quraisy. Ini sering dibaca oleh para imam karena ini terdapat dalam juz yang 30. Beberapa ayat, surat yang pendek. Ya, Allah mengatakan liila fi Quraisy. Ya, Allah mengatakan atau bersumpah dengan kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan dagang, ya, baik ke negeri Yaman ataupun ke negeri Syam. Ya, ini salah satu kebiasaan yang dijalankan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy ini terkenal dengan berdagang, pandai dagang, dan suka melakukan perjalanan. Tapi sisi yang kita ingin lihat pada malam hari ini adalah bagaimana, ya, kebiasaan mereka berdagang adalah kebiasaan yang baik, ya, karena itu adalah merupakan salah satu cara mencari rezeki yang baik. Tapi ada sisi negatif yang mereka lakukan, ya. Nah, kebiasaannya mereka kalau mau pergi, katakan keluar, khususnya melakukan perjalanan jauh atau melakukan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang besar, maka biasanya ada satu hal yang mereka lakukan untuk menentukan apakah mereka akan menjalankan atau akan melakukan aktivitas mereka atau tidak. Ya, ini kebiasaan mereka adalah sebelum mereka pergi atau melakukan perkara-perkara yang penting, mereka akan melepas burung. Ya, melepas burung. Apa tujuannya nanti dilihat. Burung itu terbangnya kemana? Ya, dia terbang ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Ya, ini disebutkan oleh para ulama kita, termasuk di dalam sirah nabawiyah, termasuk juga salah seorang ulama yang bercerita tentang ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy sebelum mereka melakukan perjalanan atau melakukan hal-hal yang mereka anggap penting, maka mereka akan, ya, seolah-olah meminta petunjuk burung. Ya. Nah, kalau burungnya itu nanti ke kanan, namanya sa'ih. Ya, namanya sa'ih istilah mereka. Kalau burungnya ke kiri, namanya barih. Ya. Jadi lihat burung dilepasin, terbangnya kemana? Ke kanan. Oh, namanya sa'ih. Kalau ke kiri namanya barih, ya. Kalau ke depan namanya natih. Kalau ke belakang namanya qaid. Tapi melepas burung ini bukan sekedar seremonial, tapi mengandung keyakinan. Ya, kalau burungnya terbang ke kanan namanya sa'id, berarti mengatakan ini adalah baik. Ya, baik. Ini berarti sekarang ini kalau kita melakukan sesuatu berarti nasib kita mujur, baik. Berarti teruskan perjalanan atau teruskan kegiatan. Tapi kalau begitu dilepaskan burung, ternyata burungnya ke kiri,
Ini namanya barih. Ini kata mereka sial. Ya berarti tidak boleh melakukan perjalanan. Ya. Nah, kebiasaan mereka ini melepas atau meminta petunjuk burung. Burung itu dalam bahasa Arab toir. Ya. Ini dalam Islam diistilahkan dengan namanya tatoyur. Apa namanya? Tatoyur. Ya. Tatoyur itu secara bahasa artinya adalah meminta ya petunjuk atau melihat petunjuk burung. Ya. Padahal burung sama manusia mana lebih mengerti keadaan? Ada manusia. Ya, ini aneh kalau ada orang minta petunjuk orang yang lebih lemah dari dia. Ya, saya teringat dulu ketika kita di Sumatera Utara itu ada orang dulu zamannya masih musim togel atau SD-SB. Ya. Jadi yang ditanya siapa? Orang gila. Ditanya, datangnya ke orang gila, kasih makan, berapa nomor besok keluar? Dia bilang orang gila sekian-sekian. Dia ngomong tentang apa, dia ambil. Ya, aneh, dia sendiri sehat. Tapi minta bantuan atau petunjuk orang gila. Ya, bahkan sampai-sampai waliyadzubillah kalau ada mobil tabrakan, yang pertama dilihat itu apa? Platnya dulu. Ya, setelah platnya lihat berapa? Oh, 2 angka, pasang 2 angka. Jadi ditinggalin, orang yang mau mati, mau sakit di sini apa namanya? Dibiarkan. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini satu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, yang memang menjadi bahan kajian dalam Islam. Ya, dan Islam datang ya untuk ya melarang untuk mencegah hal ini. Ini dinamakan dengan nama tatoyur. Ya, tatoyur adalah ya, secara bahasa secara umum diartikan melihat atau meminta petunjuk burung. Atau secara lebih luasnya diartikan adalah merasa bernasib sial. Ya, merasa bernasib sial. Dan ini biasanya ya tidak hanya dengan burung saja. Tidak hanya dengan burung saja. Para ulama kita menyebutkan banyak hal. Ya, karena ini nanti dalam kajian Islam dinamakan dengan tatoyur. Ya, yang awalnya adalah digunakan oleh orang Quraisy dengan melihat petunjuk burung. Kalau ke kanan baik, berarti lakukan. Kalau ke kiri jangan, ini sial nanti. Ya, dan ini banyak di tengah-tengah ya masyarakat. Bahkan kalau sekarang atau kita di Indonesia khususnya, ya itu banyak hal yang terjadi. Ini mirip dengan apa kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Ya, di antaranya adalah ya kalau tadi burung, kalau burungnya ke kiri maka dianggap sial, maka tidak mau berangkat, tidak mau berjalan. Ya, atau ada juga anggapan angka 13 adalah angka sial. Ya. Disebutkan katanya penerbangan itu ya. Saya pernah beberapa kali berjalan, memang saya dapati tidak ada nomor 13. Atau di hotel juga. Sebagian hotel tidak mau pakai angka 13. Ya, di klub bola juga katanya begitu, 13. Kenapa? Angka 13 dianggap sial. Ya, ada yang lain apa? Anggapan sial kalau mendengar suara burung. Ya, apalagi kalau burung hantu. Ya, kita dulu di kampung, kebetulan belum ada listrik. Apalagi kalau sudah yang malam datang dengar suara burung hantu. Dikatakan apa? Akan ada yang mau mati. Ya, atau suara burung gagak. Ya, suara burung gagak. Ya, itu dianggap adalah pertanda akan ada yang mau mati atau akan ada yang mau meninggal. Atau begitu juga adalah ini ya, yang saya dengar adalah sebahagian supir, orang yang bawa mobil kalau melindas kucing. Katanya kalau nabrak atau melindas kucing, maka itu bagi mereka suatu hal yang sial. Untuk menolak sialnya bagaimana? Katanya harus dimandikan, dikuburkan dan segala macamnya. Kalau nabrak orang nggak peduli dia. Ya, jadi kucing lebih dihargai daripada manusia. Padahal keduanya tidak boleh ditabrak. Kalau Anda tidak sengaja urusannya lain. Ya, tapi keyakinan menganggap kalau menabrak kucing itu sial, menabrak manusia itu tidak apa-apa. Ini keyakinan yang tidak boleh di dalam Islam. Atau juga contoh-contoh yang lain adalah menganggap waktu-waktu tertentu adalah waktu yang sial atau waktu yang mengerikan. Ya. Ada sebagian masyarakat menganggap kalau Jumat Kliwon itu Jumat yang angker, mengerikan. Ya. Atau ada sebagian kayak apa? Bulan Suro. Dalam Islam itu namanya bulan Muharram. Ya. Kalau orang ya, sebagian masyarakat Indonesia menganggap bulan Suro itu adalah bulan yang sial. Ya, maka cenderung tidak ada acara-acara besar. Katanya kalau ada pernikahan di situ akan
kocar-kacir, akan nggak beres keluarganya. Ya, di Arab ada juga nanti namanya Safar. Mereka menganggap bulan Safar itu adalah bulan yang panas. Maka mereka tidak mau melakukan hal-hal yang penting di situ, termasuk menikah atau melakukan peristiwa-peristiwa besar di situ. Ya. Atau ada yang lain, misalnya juga kejatuhan cicak. Ini banyak sekali contoh-contohnya ini. Kalau kejatuhan cicak dianggap sial. Begitu juga kalau misalnya melakukan foto bertiga. Katanya kalau foto bertiga itu akan ada yang meninggal. Ya. Saya pernah bawa beberapa teman-teman mau di Banda Aceh. Saya bilang, karena anda tamu, maka biar saya yang foto, biar saya yang moto. Ngapain saya di situ? Karena kan saya memang orang di sini. Ke Ulele kemana? Ya silakan situ. Oh jangan bertiga. Kenapa? Nanti ada yang meninggal nggak? Kita semua mau meninggal. Saya bilang, siapa yang nggak meninggal? Ada di antara kita tidak meninggal. Bukan, nanti ada yang lebih cepat meninggal. Nggak, saya bilang tidak boleh seperti itu. Masih ada keyakinan seperti ini. Kalau foto bertiga, nanti ada yang akan cepat segera mati katanya. Padahal cuma kita mati. Ini tidak boleh keyakinan seperti ini. Ya, atau hal-hal yang lain yang banyak mungkin yang tidak kita sebutkan satu persatu di sini kita detail. Ini mungkin beberapa contoh ya. Ini yang merupakan bagian dari, kalau kita hubungkan, adalah nyambung dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, dan ternyata memang Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Arba'un min ummati min amril jahiliyah. Kata Rasulullah, ada 4 perkara yang biasanya dilakukan umatku, kata Rasulullah, dan itu merupakan bagian dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, kita tidak heran karena memang Islam datang, ya, terutamanya Rasulullah SAW itu diutus setelah orang-orang Arab, ya, ketika itu dipenuhi dengan, ya, atau terkontaminasi dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara jahiliyah. Ya, maka tidak heran kalau sebagian sahabat pun kadang-kadang masih melakukan hal itu. Maka Rasulullah datang mengingatkan mereka. Ya, sama seperti kondisinya kita di Indonesia. Ya, karena sebelum Islam masuk ke Indonesia ternyata sudah ada agama Hindu. Ya, maka nanti ada percampuran-percampuran. Ya, yang kadang-kadang itu dianggap bagian dari agama, ternyata bukan agama. Ya, dan yang memang sulitnya ketika itu sudah menjadi membudaya. Ya. Jadi pada dasarnya Islam ya tidak memberangus atau tidak menghabisi budaya, tidak menghabisi kebiasaan, adat istiadat, tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya, Islam sangat perhatian dengan budaya setempat, selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Kita bisa lihat contohnya umpamanya bagaimana Rasulullah datang ya dengan budaya jahiliyah yang sudah dulu ada, tapi ada beberapa hal yang memang sangat dihargai dalam Islam. Di antaranya apa umpamanya? Orang jahiliyah itu orang kafir Quraisy. Ya, orang Quraisy secara umum itu terkenal dengan orang yang pemurah. Apalagi dalam menyambut tamu. Ya, bahkan beberapa peneliti barat menyebutkan, ya, mereka mengatakan ini adalah suku yang gila. Bagaimana tidak? Ya, terkenalnya orang Quraisy itu dengan pemurahnya. Kalau mereka datang tamu, sementara mereka cuma punya 1 ekor kambing, maka mereka akan sembelih kambing tersebut untuk menghormati tamunya. Yang lebih hebatnya lagi, mereka tidak akan kasih makan anak istrinya sampai tamunya kenyang. Jadi anak dan istri tidak boleh makan dulu, kasih tamu dulu. Kalau habis ya sudah selesai. Kalau tidak habis, baru dikasih untuk anak dan istri. Ini cara mereka memuliakan tamu. Dan ini dimuliakan dalam Islam, dianjurkan kita memuliakan tamu. Bahkan kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Begitu juga ada kebiasaan orang Arab adalah sikap pemberani. Ya, ini sikap pemberani tertanam dalam diri mereka. Ini dihargai dalam Islam. Ya, dan juga kebiasaan mereka adalah sangat cemburu dengan istrinya. Ya, cemburu dengan istri. Itu dihargai dalam Islam. Jadi orang Arab itu kalau sudah sempat istrinya berduaan dengan orang lain, apalagi di rumah, wah itu tidak ada lain, pedang. Nggak ada cerita kata mereka. Apapun ceritanya pedang. Ya, bagi mereka kamu yang mati atau saya yang mati, tidak ada urusan lagi. Karena bagi dia ketika perempuannya sudah disentuh oleh orang lain, maka itu dianggapnya seperti binatang. Dan ini memang diajarkan dalam Islam bagaimana seorang suami cemburu kepada istrinya. Jangan sampai nanti istrinya jalan duduk dua sama orang, naik kereta sama orang, tidak peduli dia. Ini tidak. Ya, jadi ada budaya-budaya kebiasaan orang-orang Quraisy itu yang memang dihargai dalam Islam, selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi ada kebiasaan yang itu ditentang, dilarang oleh Islam karena memang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ya, di antaranya adalah ini tadi.
tatoyur. Jadi kata Rasulullah ada 4 hal ya yang sering dilakukan umatku kata Rasulullah, dan itu merupakan bagian dari perkara jahiliyah. Dan ini ada termasuk perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, ya kata Rasulullah, la yatrukunahunna, dan mereka cenderung sulit untuk meninggalkannya. Apa yang pertama? Al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhur, dengan keturunan. Saya keturunan darah biru. Ya, orang tua saya ini dan segala macamnya. Ya, tapi yang sangat disayangkan kebanggaannya itu menjadikan dia apa? Sombong. Ya, menjadikan dia apa? Sombong, menjadikan dia apa? Berbuat semena-mena. Ini orang jahiliyah seperti itu. Ya, makanya Abu Jahal juga tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Dia bilang, ya, orang-orang tanya, "Kenapa kamu tidak beriman?" Sahabat yang lain, temannya yang lain pernah tanya, "Abu Jahal, kenapa kamu tidak beriman sama Muhammad? Apa kamu tidak yakin sama Muhammad?" "Saya yakin." Ya, tapi nggak mungkin lah. Ya, derajat kami sama. Ya, dulu kakeknya megang urusan berikan makanan, minuman, kakek saya juga begitu. Ya, loh sekarang kok dari mereka datang nabi, kan dari kami tidak mau datang, tidak ada nabi, maka tidak mau. Jadi dia berbangga, tidak mau, dan kebanggaannya itu menyebabkan dia menolak kebenaran. Ya, atau dengan kebanggaannya itu menjadikan dia sombong, yang merasa dia lebih hebat. Ya, saya keturunan nabi. Ya, sementara Anda siapa? Ya, atau sebagian orang Arab ini kadang-kadang memang jiwanya sebagian, ya tidak semua, menganggap bahwa mereka lebih hebat dari orang-orang di luar Arab. Ya. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan leluhur, tapi bangga yang menjadikan mereka sombong. Yang kedua kata Rasulullah, wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab. Ya, mengejek nasab tidak boleh. Ini kebiasaan orang Arab. Ya, yang itu cenderung ada juga ya, orang Arab jahiliyah, dan cenderung dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mencela nasab. Ya, kamu kan anak si fulan. Ya, si fulan itu begini dan begitu. Ya, tidak boleh. Juga berkata Rasulullah, wal istisqa bin nujum. Nah, ini yang hubungannya dengan tatoyur ini. Ya, menganggap turunnya hujan dengan timbulnya bintang-bintang tertentu. Ya. Jadi kalau ada rasi bintang tertentu, dia bilang, "Oh, ini besok akan hujan." Ya, dia menganggap bahwa timbulnya bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Ya, turunnya hujan. Ya. Selanjutnya apa kata Rasulullah? Wan niyaha. Ya, dan juga menangis yang meronta-ronta. Ya, ini kebiasaan dilakukan oleh orang perempuan. Ketika ada yang meninggal, maka dia menangis yang meronta-ronta, menangis yang menunjukkan tidak ridho dengan kematian seseorang. Ya, karena pada dasarnya menangis ketika ada orang-orang terdekat kita meninggal boleh. Ya, dan wajar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menangis ketika anaknya meninggal, Ibrahim. Tapi yang dilarang adalah menangis yang menunjukkan tidak ridho dengan kematiannya. Ya, itu yang tidak boleh. Kalau menangis sekedar menunjukkan kesedihan itu boleh, bahkan alami. Ya, bahkan sangat aneh kalau ada seorang anak bapaknya meninggal dia nggak nangis, malah ketawa-ketawa. Ini perlu dipertanyakan kan? Atau ada istrinya meninggal, ketawa-ketawa. Jangan-jangan sudah memang siap untuk cari yang baru, kan begitu. Menangis secara alami boleh, tapi yang tidak boleh adalah menangis dalam rangka menunjukkan tidak ridho. Ini tidak boleh. Ini bagian dari urusan jahiliyah. Jadi kata Rasulullah, memang ada hal-hal yang kebiasaan jahiliyah yang itu cenderung dilakukan oleh umat Islam, yang kadang-kadang mereka sulit untuk meninggalkannya. Ya, jadi ini diantaranya tadi adalah tatoyur. Ya, jadi sebagian ulama menyebutkan, ya, tatoyur itu adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, ya, atau yang didengar. Yang dilihat, umpamanya tadi, ya, melihat burung terbang ke kanan, atau kalau begitu keluar rumah ternyata lihat ular lewat. Ya, dianggap ini, wah, ini kayaknya akan jadi macam-macam ini. Ya, atau dengan yang didengar, ya, seperti tadi mendengar suara burung umpamanya. Ya, atau seperti yang diketahui, misalnya tanggal, ya, angka dan segala macamnya. Ya, atau melihat sesuatu yang menakutkan. Ya, melihat sesuatu yang menakutkan. Ya. Jadi ini adalah bagian dari tatoyur. Ya, bagian dari tatoyur ini merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ya, yang tentunya tidak ada hubungannya hal itu dengan kesialan.
tentunya keberuntungan dan kesialan semuanya itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang tidak diikat atau tidak dihubungkan dengan sesuatu tersebut. Ya, yang ini tidak boleh. Dan ternyata juga kata para ulama kita, tatoyur ini ya sudah ada bahkan sebelum ya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Bahkan para ulama kita menyebutkan ini sudah dimulai semenjak kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud. Ya, ini kaumnya Nabi Saleh. Ya, kaumnya Nabi Saleh. Mereka juga sudah punya keyakinan tatoyur ini. Ya, di antaranya Rasulullah Allah Tabaraka mengatakan, "Wa qalu tayyarna bika wa man ma'aka." Ya. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersamamu. Ada keyakinan orang-orang kaum Tsamud dulu, mereka menganggap mereka itu celaka. Kenapa? Karena adanya keberadaan Nabi Saleh bersama mereka. Ya, jadi mereka bertatoyur, ya merasa sial karena adanya Nabi Saleh bersama mereka. Ya, jadi sudah ada dimulai dengan kaumnya Nabi Saleh. Ya, dan juga begitu ini juga sudah diyakini oleh orang-orang Fir'aun, ya, oleh Fir'aun dan kaumnya. Ya, kata Fir'aun, apa kata orang-orang Fir'aun? Ya, Fir'aun dan pengikutnya, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Ya, kalau mereka didatangi keberuntungan, maka mereka mengatakan ini karena kehebatan kami. Ya, wa in tusibhum sayyi'ah yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Tapi kalau mereka didatangi kecelakaan, kekeringan, kerugian dan segala macam, mereka mengatakan ini disebabkan datangnya atau adanya Musa dan pengikutnya di tengah-tengah kami. Ya, jadi mereka merasa sial dengan beradanya Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Ya, ini Fir'aun dan pengikutnya. Padahal seharusnya mereka justru merasa bangga, senang dengan adanya Nabi Musa dan pengikutnya. Ini orang-orang beriman bersama mereka. Ya, jadi kisah tatoyur merasa sial dengan terjadinya sesuatu itu sudah ada semenjak Nabi Saleh dan juga sudah ada semenjak zamannya Fir'aun bersama pengikutnya. Ya. Jadi ini juga Allah ceritakan ya kebiasaan orang jahiliyah. Ya, kebiasaan orang jahiliyah. Ya, bagaimana kata orang jahiliyah? Wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah. Ya, kalau mereka mendapatkan kesenangan, mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau mereka mendapatkan kecelakaan, kekeringan, ya kesulitan, mereka mengatakan ini disebabkan karena Muhammad. Ya, jadi mereka menganggap keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka itu penyebab terjadinya kecelakaan, penyebab terjadinya masalah-masalah di tengah-tengah mereka. Ya, tapi justru Allah membalas langsung, kata Allah, "Qul kullun min indillah." Ketika orang-orang musyrik menganggap bahwa keberadaan Nabi Muhammad ya menjadi penyebab kecelakaan mereka, maka kata Rasulullah, katakan bahwa seluruh urusan itu datangnya dari Allah. Keberuntungan dan kesialan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena si fulan atau si allan, bukan karena si A atau si B. Bukan karena burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Bukan karena melihat ular. Bukan karena angka 13. Ya, atau bukan karena malam Jumat Kliwon. Atau bukan karena terdengar suara burung gagak maka ada yang mati. Ya, tidak. Ya, penyebabnya itu semuanya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka kata Allah, "Qul kullu min indillah." Maka katakan bahwa seluruh urusan itu datangnya dari Allah. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Ya, maka ini dari ayat-ayat ini ya, para ulama kita menyebutkan ternyata memang ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwa ya anggapan sial atau tatayyur merupakan perilaku buruk ya yang ada pada sebagian orang kafir. Jadi merasa sial atau dalam istilah Islamnya tatayyur ya dengan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu adalah kebiasaannya orang kafir. Ya, bukan bagian dari Islam. Ya. Yang kedua, bahwa ya dalam ayat Allah langsung menegaskan, "Qul kullu min indillah." Bahwa kecelakaan dan keberuntungan itu datangnya dari Allah. Ya, bukan dikarenakan oleh ya suatu kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Dan selanjutnya kata para ulama, jika tatoyur
merupakan perilaku buruk yang ada pada orang kafir, maka tentu kaum muslimin tidak sepantasnya memiliki perilaku tersebut. Karena ini bukan bagian dari ajaran kita, tapi bagian dari ajaran orang kafir, ya, yang seharusnya dijauhin. Ya, maka ini menjadi penting sebagaimana kata Umar bin Khattab, "Satunqadu urul iman urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Kata Umar bin Khattab, agama Islam ini akan luntur sedikit demi sedikit. Kapan? Kalau generasi Islam itu ya besar, ya, tapi tidak mengerti dan tidak membedakan mana bagian dari jahiliyah dan mana bagian dari Islam. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, karena kurangnya penerangan, kurangnya ilmu, kadang-kadang bergabung. Bahkan kadang-kadang tidak jelas lagi mana yang halal dan mana yang haram. Ya, seperti yang kejadian beberapa sebahagian komunitas masyarakat melihat orang pakai jilbab besar, dibilang wah besar kali jilbabnya. Tapi melihat orang tidak pakai jilbab, nah ini biasa. Ini kan terbalik. Seharusnya yang dikomentari orang yang tidak pakai jilbab. Ini bukan dari Islam. Orang yang pakai jilbab atau bahkan pakai cadar itu bagian dari Islam. Istri Rasulullah pakai cadar, kenapa harus dikomentari? Ini terbalik. Maka kata Umar, ini jadi bahaya. Ya, kalau ilmu Islam tidak berkembang, tidak diajarkan, maka akan lahir orang-orang yang tidak membedakan mana Islam dan mana urusan jahiliyah. Ya, makanya kita perlu mengangkat malam ini satu hal atau satu kebiasaan orang jahiliyah, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita sekalian. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW menyebutkan at-tiyaratu syirkun. Kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, bahwa ya tiar atau tatayur, merasa sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas ya ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu ya yang kita anggap itu merupakan yang kebiasaan orang adalah itu dianggap sebuah kesialan dan kita yakini itu, maka itu merupakan bagian dari kesyirikan. Ya, dan juga Rasulullah SAW ya sudah mengingatkan, ya kata Rasulullah, man radathu ya tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang dianggap itu merupakan penyebab kesialan, selanjutnya dia mengurungkan melakukan perbuatannya atau pekerjaannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Umpamanya seseorang yang keluar rumah, ya, ketika dia melihat ular di jalan, maka dia pun balik, tidak jadi keluar rumah. Maka orang ini telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak jadi keluar rumah karena ya menganggap sial adanya ular yang lewat. Ya, tapi kata Rasulullah, ya, kalau ya ini sering terlintas di hati manusia, apalagi karena kita kadang-kadang sudah terjadi kebiasaan di masyarakat. Ya, kalau dengar suara burung gagak, maka akan ada yang meninggal. Terlintas di pikiran kita, tapi kita tolak, enggak itu. Ya, maka ini tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, tapi kalau diyakini, apalagi sampai mencegahnya dari melakukan perbuatan, maka ini menjadi syirik. Contoh yang lain, keyakinan seseorang atau sebagian masyarakat bahwa bulan Syuro adalah bulan panas. Ya, kalau ini sekedar dia yakini atau dia terlintas di pikirannya, ini sebagian masyarakat menganggap bulan panas, tapi dia tolak. Ya, maka kalau bulan panas tidak boleh menikah, maka dia tetap menikah, tidak masalah. Tapi yang menjadi kesyirikan adalah ketika dia ya percaya bahwa bulan Syuro itu adalah bulan panas dan dia katakan jangan menikah di bulan Syuro. Saya tidak mau menikah di bulan Syuro. Ya, dalam Islam namanya bulan Muharram. Maka ini dia jatuh kepada kesyirikan. Dan selanjutnya kata Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sudah terjatuh ke kesyirikan tersebut? Ya, apa atau bagaimana kami cara kafarahnya, cara menghilangkannya?" Ya, maka kata Rasulullah, kalau kalian sudah jatuh kepada kesyirikan dengan tatoyur, dengan merasa nasib sial tersebut, maka kata Rasulullah, "Qul ya Allahumma la khaira illa khairak." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Jadi kalau kita sudah terkena itu, ya, atau terlintas di pikiran kita, ya, hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka kata Rasulullah, bacalah doa, Allahumma la khaira illa khairak, wala khaira illa khairak, wala ilaha ghairak.
Ya, jadi kita baca doa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu, dan tidak ada kesialan kecuali darimu, dan tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, jadi kita sandarkan seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena intinya tatayyur ini adalah menyandarkan urusan bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tidak boleh. Ya, maka sandarkanlah keberhasilan dan kesialan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang benar adalah kita merasa takut, kita merasa sial kalau kita melakukan kemaksiatan, karena itu adalah melanggar aturan Allah. Kita takut kalau Allah memberikan kita hukuman, bukan malah karena nabrak kucing kita takut ditabrak. Seharusnya seorang supir, seorang yang bawa mobil takut ketabrak kalau dia sudah waktu sholat tidak sholat, bukan malah karena takut kucing. Ya, sementara sholat tidak peduli. Ini kejadian sebagian masyarakat kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan Allah dari hal ini. Baik, mungkin ini yang untuk kita sampaikan untuk sementara waktu. Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, apakah mempercayai tahayyul, khurafat dan tatayyur merusak keimanan kita? Ya, jelas sekali. Ya, tahayyul sesuatu hal, ini tahayyul, khurafat ini adalah suatu hal yang tidak jelas. Ya, tidak ada asal usulnya. Ya, cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya, termasuk tatayyur. Dan tatayyur ini bagian dari kesyirikan. Jelas sekali merusak keimanan. Ya, bukan hanya sekedar rusak sedikit, tapi menggerogoti. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Maka para ulama kita mengatakan kalau dia meyakini ya bahwa ini bisa menyebabkan lewatnya ular bisa menyebabkan kesialannya, maka itu masuk kepada syirik kecil. Ya. Tapi kalau dia meyakini ular tersebutlah yang mencelakakan dia, bukan Allah, itu malah masuk kepada syirik akbar. Ya, ini yang orang kalau meninggal seperti ini tidak bertaubat, dia bisa tidak akan diterima Allah di dalam surga, masuk dalam neraka. Ya, jadi perkara syirik ini bukan perkara enteng. Ya, terutama syirik besar. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu dakwahnya 10 tahun di Makkah itu menjauhkan umat dari kesyirikan. Ya. Apalagi kalau kesyirikan terus berjalan. Ya, sholat tetap ke masjid, puasa, zakat, tapi dia punya kesyirikan, keyakinan seperti ini. Ya, atau melakukan kesyirikan yang lain, itu ibadahnya tidak diterima. Ya, ibadahnya tidak diterima. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian melakukan kesyirikan, khususnya syirik besar, maka amalan kalian akan gugur. Ya, maka bahayanya syirik tersebut. Ya, maka Rasulullah pun sangat mengingatkan umatnya agar jauh dari kesyirikan. Syirik artinya adalah menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk tadi, seharusnya kecelakaan, kebahagiaan datangnya dari mana? Dari Allah. Ketika dia sandarkan itu kepada burung, kepada ular, kepada tanggal, kepada angka, maka ini dia sudah termasuk menjadikan burung atau binatang-binatang atau yang dia dengar tersebut atau yang dia lihat tersebut seakan-akan sama seperti Allah yang dapat mendatangkan kemudaratan. Ya, maka ini menjadi hati-hati. Jadi jelas bahwa ini merusak keimanan, bahkan sangat menggerogoti, apalagi kalau dia merupakan kesyirikan besar, dapat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Bagaimana caranya memberitahukan kepada orang tua kita yang mempercayai tahayyul, khurafat dan tatayyur? Ya, tentunya ini dibutuhkan ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu. Ya, apalagi bicara khurafat dan tahayyul ini, ya bagi sebagian masyarakat kita sudah membudaya. Ya, yang sudah membudaya. Ya, maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu untuk bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik. Ya, apalagi kalau kita bicaranya Islam, maka kita perlu jelaskan ya bahwa Islam itu adalah agama yang ilmiah, agama yang memiliki sumber yang jelas. Ya, agama yang memiliki sumber yang jelas. Ya, adapun takhayyul, ya, takhayyul itu artinya dari khayal, menghayal, hayalan-hayalan. Ya, khurafat itu cerita-cerita yang tidak jelas, yang tidak ada sumbernya. Ya, kalau tatayyur ini merasa sial. Maka perlu kita jelaskan bahwa yang pertama, Islam ini adalah agama yang jelas sumbernya. Yang kedua, kita perlu jelaskan dampaknya. Seperti tatayyur ini. Tatayyur ini kata Rasulullah, ya inna tiyarata syirkun. Bahwa tatayyur merasa menganggap sial dengan melihat atau mendengar sesuatu itu merupakan bagian dari kesyirikan. Dan kita perlu jelaskan bagaimana bahwa dampak dari syirik itu adalah dapat menggugurkan
amalan. Ya, apalagi kalau sampai kepada syirik besar, dapat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita untuk banyak belajar Islam. Ya, karena takhayyul khurafat, tathayyur, hal-hal lain itu banyak berkembang disebabkan apa? Karena kebodohan atau tidak pahamnya umat Islam dengan syariat Islam itu sendiri. Ya. Jadi biasanya dia gelap. Kalau gelap maka seluruhnya enggak jelas. Tapi kalau ada ilmu, ya, maka mudah. Ya, terang. Ya, maka selain yang kita sampaikan tadi, ya saya menyarankan untuk kita mengajak keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, agar ya sama-sama kita belajar Islam, mengikuti kajian, mendengar ceramah-ceramah ustaz, membaca buku-buku tentang keislaman, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan. Baik, selanjutnya bagaimana hukumnya ulang tahun? Ya, baik. Tentunya, ya kalau kita melihat bahwa ulang tahun ini, ya, kalau kita tanya sebahagian yang melakukannya dilakukan dalam rangka apa? Ya, mengenang tanggal lahirnya yang kedua. Ya, kalau si suami kepada istri atau si bapak kepada anak, katanya dalam rangka apa? Mengungkapkan rasa kasih sayang. Ya, maka kita sampaikan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap panduannya. Ya, kita sudah dipandu bagaimana kita sedih, ya, bagaimana kita senang. Itu ada panduannya. Kita tidak sama dengan sebahagian orang atau seperti yang kita lihat di film India, orang India. Jadi di film India itu sedih dan senang ngapain? Nyanyi. Ya kan? Sedih nyanyi, senang nyanyi. Kita enggak. Kita ada cara bersedih. Kita diperbolehkan bersedih, boleh. Ya. Dan kita juga diperbolehkan bersenang, boleh. Ketika kita senang diajarkan kita untuk senang, ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin mewujudkan kasih sayang kita kepada orang-orang terdekat kita, kepada si istri kepada suami, atau suami kepada istri, atau si bapak kepada anak. Mengungkapkan kasih sayangnya itu ada caranya. Ya, jadi bukan dengan cara-cara sendiri. Apalagi mengungkapkan rasa kasih sayang itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Dan kalau kita melihat contohnya Rasulullah SAW sendiri, ternyata bagaimana sayangnya beliau kepada istrinya. Siapa? Khadijah. Ya, Rasulullah itu sangat sayang kepada istrinya Khadijah. Maka bahkan kalau kita lihat bagaimana sampai-sampai ibunda Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Ya, Rasulullah sering sebutkan bahwa Khadijah itu begini-begini kelebihannya. Sampai-sampai ibunda Aisyah pernah mengatakan, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal? Rasulullah cerita bagaimana Khadijah ketika orang-orang Quraisy menolakku, maka dia pun beriman kepadaku. Bagaimana dia korbankan seluruh hartanya untuk perjuanganku. Habis harta Khadijah dia persembahkan untuk perjuangan Islam. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Tapi bagaimana beliau mengungkapkan kasih sayangnya? Maka kita katakan, adakah cara mengungkapkan kasih sayang yang lebih terbaik dari Rasulullah kepada istrinya, dari Rasulullah kepada anaknya? Tidak ada. Ya, kalau seandainya ulang tahun itu adalah cara mengungkapkan kasih sayang yang paling baik, Rasulullah akan lakukan. Tapi tidak. Ya, karena itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Maka seorang muslim hendaknya kita ya mengikut panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebagian orang tua merayakan ulang tahunnya, ulang tahun anaknya, meskipun niatnya baik, meskipun caranya tidak benar, tapi kadang-kadang kurang memperhatikan pendidikannya. Ini tidak betul. Ya, saya mengungkapkan rasa kasih sayang kepada anak boleh, tapi punya cara. Tapi jangan sampai di sini kasih sayangnya berlebih, tapi pendidikannya tidak diperhatikan. Ya, maka kita sampaikan bahwa ya bagaimana hukumnya ulang tahun ini, tentunya ini bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya, maka hendaknya yang terbaik bagi kita tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu kita lakukan. Ya, mengungkapkan kasih sayang, mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang-orang terdekat, istri kepada suami, suami kepada istri, atau orang tua kepada anak, maka ungkapkanlah dengan cara yang lain yang diajarkan Islam. Termasuk diantaranya adalah memberikan pendidikan yang terbaik, memperhatikannya, ya, dan memberikan ya hal-hal yang dibutuhkannya di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya bagaimana hukumnya mempercayai ramalan bintang? Ya, maka ini juga bagian dari kesyirikan, tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Karena tidak ada hubungannya antara rasi bintang Scorpio. Yang pertama, ya saya orang paling tidak pas dengan ini. Kenapa? Kita manusia masa disamakan rasi bintang kita dengan binatang? Ya. Scorpio itu apa itu? Kalajengking. Ya, masa kita disamakan dengan kalajengking? Ada yang rasi bintangnya Scorpio. Saya bilang tidak mau saya dibilang Scorpio. Saya Muslim, saya Islam, saya orang Islam. Ya. Yang kedua, ya apa hubungannya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, apalagi kalau ini adalah bertentangan dengan Islam. Ya, bagaimana hubungannya? Tidak ada hubungannya. Ya, kejadian-kejadian itu tidak ada hubungannya. Ya, apalagi ya yang berkaitan dengan hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati, ini belakangan ini banyak berseliweran acara-acara di televisi yang bisa meramal ke depan. Ya, kata Rasulullah, aku tidak mengetahui yang gaib. Kalau aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan keluar ketika perang Uhud. Karena waktu perang Uhud Rasulullah kalah. Beliau tidak akan pergi ke Taif. Karena waktu ke Taif beliau dilempari sama anak-anak kecil. Jadi Rasulullah SAW saya tidak mengetahui yang gaib. Termasuk malaikat Jibril ketika bertanya tentang hari kiamat. Ya, kapan hari kiamat? Kata malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alamin as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Malaikat Jibril manusia makhluk malaikat terdekat ya kepada Allah di langit. Makhluk terdekat ya, makhluk langit yang paling dekat dengan Allah, tidak tahu yang gaib. Rasulullah makhluk terdekat, makhluk bumi yang terdekat dengan Allah, tidak tahu yang gaib. Ya. Dan mengakui mengetahui hal yang gaib itu adalah termasuk kesyirikan. Ya, maka kita tidak boleh percaya ramalan bintang. Ya, ini bagian dari kesyirikan. Ya, tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang mengatakan supaya kita bisa bacakan kondisi kita ke depan, maka kita tidak perlu itu, bertawakallah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau Anda mau menikah, mau tahu bagaimana nasib Anda ke depan, maka mintalah petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dengan membaca ramalan bintang. Ya, sekali lagi itu adalah bagian dari kesyirikan yang dapat menggugurkan amalan-amalan kita, bahkan bisa dapat menyebabkan kita kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Ya, baik. Bagaimana tindakan kita di mana akhir-akhir ini ada tafsir Al-Quran yang sudah diganti oleh orang-orang tertentu. Contohnya pada surah Al-Maidah ayat 51, kata pemimpin diganti dengan ya teman-teman. Terima kasih. Baik. Jadi sehingga memang dalam urusan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, memahami agama Islam ini, tentunya para ulama kita sudah ya memberikan panduan. Maka sebaiknya kita kembali kepada ya buku-buku tafsiran-tafsiran yang telah ditulis oleh para ulama kita. Ya. Jadi kita sebenarnya Islam ini Masya Allah, bagaimana Allah mudahkan. Apalagi kita yang hidup belakangan ini. Ya, para ulama telah menulis buku begitu banyak. Ya, tafsir-tafsir begitu banyak, maka tinggal kita kembali kepada tafsir-tafsir Al-Quran ya, tanpa harus mempercaya dengan mudah atau mengambil begitu saja ya ilmu-ilmu atau hal-hal yang berseliweran. Apalagi saat sekarang ini dengan zamannya sosial media atau media sosial, maka kita perlu tabayyun, perlu meng-cross check ya makna-makna atau ilmu-ilmu yang bertebaran di dalam sosial media tersebut. Ya, tentu salah satunya adalah kita meng-cross checknya kepada ya ulama-ulama yang kita percayai, atau kita kembalikan kepada buku-buku yang kita percaya. Ya. Dan salah satu caranya adalah ketika kita mendapatkan pengertian-pengertian yang tidak ada sumbernya, maka lebih baik itu tidak kita ambil. Ya, lebih baik tidak kita ambil. Tapi kalau disebutkan misalnya makna ini adalah ini, namanya makna pemimpin-pemimpin diganti dengan teman-teman, ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maka kita kembali. Kalau kita tidak punya buku-buku tersebut, kita bisa tanya kepada orang-orang, ya, ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang kita percayai keilmuannya. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk kita tidak mudah mempercayai informasi-informasi begitu saja sebelum kita cross checknya. Ya, apalagi dalam Al-Quran sudah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kalian didatangkan berita dari orang-orang yang enggak jelas, ya, atau orang yang tidak kita kenal, maka kata Allah fatabayyanu,
maka cross check berita tersebut. Ya, jangan mudah untuk kita terima langsung. Ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadi perpecahan, kadang-kadang terjadi pertengkaran-pertengkaran di tengah kaum muslimin. Padahal Rasulullah telah mengingatkan agar kita meng-cross check informasi-informasi yang kita dengar atau yang kita baca. Baik, selanjutnya apakah kalau kita mempercayai sesuatu tempat yang angker bisa merusak akidah kita? Contohnya seperti di Tanjakan. Ya, banyak yang mempercayai ada jin di sana. Ya, kalau mempercayai bahwa di sini ada jin, di situ ada jin, itu tidak masalah. Ya, tapi yang kalau meyakini bahwa kalau kita masuk ke situ, ya, kita bisa bahaya dan segala macam, ya kecuali kalau memang di situ ada binatang berbisa. Ya, itu lain hukumannya. Tapi kalau meyakini adanya tempat-tempat yang angker, maka tentunya ini bertentangan dengan syariat Islam. Kita tidak boleh meyakini seperti itu. Ya, maka tidak boleh, tidak sepantasnya kita lakukan. Ya, tidak sepantasnya kita yakini. Maka sebagai seorang muslim, dia mendapati tempat-tempat seperti itu, dia berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa dia harus meyakini bahwa itu adalah dapat merusak dia atau dapat menyebabkan kecelakaan. Ya, maka ini tidak boleh. Sekali lagi, kecelakaan dan kemudaratan dan manfaat itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bukan dikarenakan tempat, bukan dikarenakan waktu. Maka sebagai seorang muslim, kita harus membersihkan akidah kita dari hal seperti ini, ya, yang tidak menjadikan kita terkungkung dengan hal-hal seperti ini, yang ini termasuk bagian dari yang dilarang dalam Islam. Ya, baik, mungkin ini dari beberapa hal, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi intinya, ya, bahwa bagaimana kita, ya, berusaha untuk bertawakal penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyandarkan keyakinan kemaslahatan kita, keuntungan dan kecelakaan kita adalah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dikarenakan tempat, bukan dikarenakan karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu, ya. Maka ini adalah bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akidah Islam, yang sepantasnya kita perlu membersihkan diri kita, perlu membersihkan akidah kita dari hal-hal seperti ini. Ya, apalagi kalau kita melihat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, beliau bercerita Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab. Ya, karena kalau sudah dihisab itu berat. Ya, ditanyai, tanpa ditanya tidak, dia masuk langsung, tidak ditanya lagi. Ya, karena kata Rasulullah, ya, seorang hamba itu nanti di hari kiamat akan ditanya 4 hal. Ya, tentang usianya, ya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, tentang hartanya. Berat ini. Ya, tapi nanti ada yang masuk tanpa hisab, tidak ditanya oleh Allah. Ya, begitu dia datang langsung masuk dalam surga. Ya, siapa ini? Disebutkan oleh diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka ini adalah orang-orang yang diantaranya mereka la yatatayyarun. Orang-orang yang tidak bertatayyur, tidak merasa bernasib sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ya, jadi dia tidak meyakini hal seperti itu. Ketika, ya, terlintas padanya suatu hal yang tidak baik, dia kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ada orang mengatakan tanggal ini adalah tanggal sial, angka sial, dia tidak percaya. Dia yakini kesialan dan keberkahan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, ada 70.000 umatku yang nanti masuk surga tanpa hisab. Yang pertama sebutkan apa? La yastarqun. Dia tidak minta untuk diruqyah. Ya. Yang kedua, wala yattaun. Dia tidak berobat dengan kai, dengan pengobatan dengan cara memanaskan besi. Ya. Selanjutnya, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau kama qala alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada 70.000 umatku nanti yang masuk surga tanpa hisab. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat tersebut, golongan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, mudah, cepat terus, ya, tanpa harus menunggu lama. Tapi syaratnya, yang pertama tidak minta untuk diruqyah, ya boleh meruqyah, ya boleh, ya. Tapi yang lebih utama adalah kita tidak minta untuk diruqyah. Wala yaqtaun, ya, tidak berobat dengan cara kai. Kai itu adalah berobat dengan cara dengan besi panas, ya, itu namanya kai. Ada dalam pengobatan Arab, jadi itu adalah besi dipanaskan,
nanti diletakkan di tempat tertentu. Ya, itu katanya ada penyakit kuning bisa seperti itu. Ya, ini sebagian orang menyebutkan makruh mau berobat dengan ini, bukan haram. Ya, maka yang lebih terbaik adalah dia tidak berobat dengan cara kayak ini. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dia tidak bertatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika kita menjauhkan diri kita dari hal ini, kita mendapatkan dua hal minimal. Yang pertama, kita terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, kita berharap kita bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang bisa masuk surga tanpa hisab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.